Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Korea terbaru, yaitu berjudul Study Group 2025. Diangkat dari komik webtoon dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang seorang murid yang terlihat sangat culun dan di pikirannya hanya belajar, dan belajar. Namun di balik tampilannya yang culun itu, ternyata ia sangat jago bertarung, sehingga akhirnya ia pun disegani oleh teman-temannya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Kisah akan berfokus kepada seorang murid pria bernama Gamin. Saat ini ia sekolah di salah satu SMK teknik yang sangat bermasalah karena berisi para berandalan dan semua muridnya tak ada yang mau belajar. Saat di kelas semua orang tertidur saat guru menjelaskan dan hanya Gamin saja yang menyimak penjelasan gurunya. 항이란 수 또는 문자 이 다항식의 덧셈과 뺄셈을 하려면 Gamin sendiri memiliki tampilan seperti orang cupu yang hanya mempedulikan pelajaran. Dari kecil Gamin sudah sangat senang belajar, namun sayangnya sekeras apapun ia belajar, Gamin masih tak mendapatkan nilai bagus dan selalu ranking terakhir di sekolahnya, membuat Gamin ragu untuk masuk ke perguruan tinggi impiannya. Pada akhirnya, Gamin mendengar sekolah SMK bermasalah ini, dan jika ia mendapat nilai yang bagus, ia bisa masuk ke perguruan tinggi yang ia inginkan. Baru saja masuk kelas, murid-murid kelas sudah rusuh karena tawuran di dalam kelas. Meski berisi banyak murid nakal yang suka membuli, Gamin berniat untuk bertahan di sekolah itu hanya untuk mendapatkan nilai bagus. Tapi kenyataannya, Gamin masih saja belum mendapat nilai yang bagus, meski sekolahnya berisi murid-murid yang malas belajar. Gamin kemudian mencari teman sekelasnya yang kemungkinan bisa ia ajak untuk belajar bersama. Dan pada akhirnya Gamin melihat seorang murid bernama Sehyun. Gamin kemudian menghampirinya dan mencoba mengajaknya untuk belajar bersama. Tapi tiba-tiba seorang murid mengajak Sehyun untuk bertarung agar ia naik peringkat. Tapi Sehyun tak bisa bertarung dan pada akhirnya kalah yang membuat dirinya turun peringkat. Setelah itu, kelas pun masuk dan kelas mereka kedatangan guru baru yang bernama Lihan, yang ternyata guru les Gamin saat SMP. Namun baru saja masuk terdapat seorang murid yang membuat seisi kelas ramai, sehingga salah satu murid terkuat di kelas, sebut saja Joko, marah. Ia langsung menampar murid yang buat ribut barusan. Ya, 뭐 하는 거야? Masalah masih belum selesai karena murid di sana ada yang marah dengan kelakuan Joko yang melempar kopinya dan lagi-lagi terjadi pertarungan di kelas tersebut. Namun Joko berhasil menang dan dengan perintahnya kelas akhirnya kembali kondusif. Saat jam istirahat, Lihan menyadari jika semua murid yang ada di sana suka merokok tanpa ada guru yang menegur. Lalu Gamin menghampiri Lihan. Mereka berdua berbincang dan Gamin menjelaskan jika guru kelas mereka sebelumnya keluar kurang dari sebulan. Hal itu tak membuat Lihan gentar dan ia berniat mengubah sekolah tersebut menjadi yang lebih baik. Saat kembali ke kelas, Gamin mengikuti Sehyun berniat mendekatinya. Ternyata setiap harinya Sehyun selalu pergi ke perpustakaan untuk pergi tidur dan Gamin selalu menemaninya. Hingga suatu hari Sehyun kesal dan akhirnya menuruti kemauan Gamin dengan membantunya belajar. 누가 이거 하나만 가르쳐주면 진짜 좋겠는데.
이 사람도 친구. 너 대신 알려주면 귀찮게 하지 마. Di sisi lain, Lihan mencoba melaporkan tong di halaman sekolah yang digunakan oleh para murid sebagai asbak rokok. Tapi si wakil kepala sekolah tak peduli sama sekali akan hal tersebut. Di sisi lain, ternyata Gamin masih saja belum paham dengan semua yang sudah dijelaskan oleh Sehyun. Gamin kemudian kepikiran untuk membuat grup belajar atau study group. Tapi hal itu ditentang oleh Sehyun karena orang terkuat di sekolah yang bernama Pihanul tak akan membiarkannya. Pihanul adalah orang yang sudah membuat aplikasi peringkat yang membuat semua murid di sana terobsesi dan selalu ingin naik peringkat dengan cara bertarung. Lalu, Gamin menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan jika Sehyun adalah murid yang pintar dan selalu ranking 2 di sekolah tersebut. Tapi hal itu malah membuat Sehyun kesal, dan alasan dibalik itu semua adalah ia selalu dikalahkan oleh Pihanul yang selalu menjadi nomor 1, entah itu nilai maupun kekuatan bertarungnya. Saat di kamar mandi, Sehyun tak sengaja membentak Joko yang ia kira Gamin. Hal itu membuat dirinya disiksa dan dipaksa untuk membawa uang permintaan maaf. Lihan sempat melihat penyiksaan tersebut dan hendak menolongnya, tapi Gamin tiba-tiba datang dan menawarkan diri untuk membantu. Dengan memakai topeng las, ia pun menyelamatkan Sehyun dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran untuk menghindari kekerasan. Setelah diselamatkan, Sehyun bukannya berterima kasih. Ia malah marah-marah karena jika ia kabur sebelum selesai dipukuli, ia nantinya malah akan dicari dan dihajar terus-terusan. Terlebih lagi, Sehyun sudah muak dengan Gamin yang selalu mengajaknya belajar bersama. Karena Sehyun sendiri sangat sulit untuk belajar karena suatu alasan. Saat akan pergi, ternyata Joko sudah mengetahui keberadaan Sehyun dan mencoba menanyakan siapa pelakunya. Meski begitu, Sehyun tetap tutup mulut tak mau memberitahunya. Hingga akhirnya Gamin datang dengan memakai topeng lagi menghajar Joko dengan satu pukulan. Hal itu bisa terjadi karena Gamin selalu berolahraga. Meski lagi-lagi dibantu, Sehyun masih tak senang akan hal itu. Terlebih lagi, Gamin memakai topeng karena ia tak mau diganggu oleh murid-murid lainnya yang mengetahui wajahnya. Saat ada di rumah, Sehyun dipaksa oleh ayahnya untuk belajar mengelas, berbanding terbalik dengan Sehyun yang sangat ingin belajar pelajaran sekolah. Scene kemudian flashback saat Gamin masih SMP, di mana ia selalu ditolak oleh teman-temannya untuk bergabung ke sebuah grup belajar karena dianggap sebagai anak paling bodoh di sekolah. Padahal ibunya sendiri tak pernah sama sekali memaksa Gamin untuk mendapatkan nilai yang bagus. Keesokan harinya, Lihan kembali mendapati para murid yang merokok dan tong yang kemarin sudah ia sembunyikan kembali dikeluarkan. Lalu, guru BK di sana malah menyuruh Lihan untuk menyembunyikannya lagi, karena saat ini Dewan Pengawas Sekolah akan datang ke sekolah. Beruntung seorang murid bernama Gongyo membantunya. Saat ada di kelas, Gamin yang sedang berbincang dengan Sehyun tiba-tiba dilempar kursi oleh Joko yang sudah mengetahui jika Gamin yang sudah menyerangnya. Awalnya Gamin tak mau melawan, namun pada akhirnya ia dibuat marah karena buku catatannya yang dibakar oleh Joko. Dan dengan mudah ia berhasil menumbangkan Joko. Semua itu ia lakukan demi Sehyun karena ia telah baik hati memperbaiki catatan buku milik Gamin yang salah. Karena hal itu, pada akhirnya Sehyun memutuskan untuk bergabung dengan grup belajar milik Gamin. Sementara itu di sisi lain, Lihan bertemu dengan Dewan Pengawas yang melihat dirinya memindahkan sebuah tong.
Lalu, Lihan menyadari jika kelasnya sedang ada keributan, sehingga ia segera masuk ke kelas dan melihat Gamin dan Joko yang sudah tergeletak pingsan. Dewan pengawas juga melihat hal itu, sehingga untuk menutupi masalah ini, wakil kepala sekolah berniat untuk mengeluarkan Gamin karena sudah berbuat kekerasan. Saat ada di ruang BK, Sehyun menghampiri Gamin dan ia mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Di waktu yang sama, Joko dibawa oleh beberapa murid ke hadapan Pihanul. Kembali ke ruang BK, wakil kepala sekolah berjanji kepada dewan pengawas akan mengeluarkan Gamin yang merupakan pelaku kekerasan. Tapi, Lihan tak tinggal diam dan membela Gamin dengan berani. Dewan pengawas akhirnya sadar jika Lihan adalah kandidat guru yang berhasil mencapai skor paling tinggi se-Korea Selatan. Oleh karena itu, Lihan meminta agar dibuat sebuah grup belajar demi memperbaiki SMK teknik ini menjadi lebih baik. 은 이 학교의 문제를 어떻게 고칠 생각이십니까? 등록을 하지 않아 합격이 취소된 하시네요, 이한경 씨. 그저 운으로 입니다. 근데 여기 Keesokan harinya, seperti biasa, Gamin menyempatkan diri untuk berolahraga sebelum berangkat sekolah. Gamin kemudian bertemu dengan Sehyun sebelum masuk, dan Sehyun terlihat takut jika ada grup belajar, karena takutnya ia dan Gamin menjadi sasaran pembulian. Di sisi lain, wakil kepala sekolah menyetujui grup belajar, tapi ada syaratnya. Grup belajar harus terdapat 5 anggota, dan jika gagal, grup belajar akan dihentikan, begitu juga dengan kontrak Lihan sebagai guru. Meski begitu, Lihan tak menyerah dan menyemangati Gamin serta Sehyun jika mereka pasti bisa mewujudkan keinginannya. 그렇긴 하지만 그게 현실적으로 할 수 있습니다. 내 사전에 불가능이란 없다. 자신 없어? 아니 이 학교에서 Sayangnya, setelah menunggu cukup lama, setelah kertas perekrutan disebar, mereka sama sekali belum mendapatkan anggota baru. Tak lama kemudian, seorang murid terkuat nomor 3 di kelas 10 mendatangi Gamin dan berniat mengajaknya untuk bertarung. Meskipun teman sekelas Gamin melarang, ia tetap saja nekat mengajak Gamin bertarung. Gamin sendiri menganggap jika ia ingin mendaftar grup belajar, dan tanpa sadar, Gamin malah membuat ia tak sadarkan diri. Karena kejadian barusan, teman-teman sekelas Gamin yang lain melebih-lebihkan pertarungan Gamin dengan Joko dan dengan murid terkuat barusan. Lalu, Gamin mengajak Sehyun untuk keliling sekolah mencari anggota baru grup belajar. Tapi, nyatanya kedatangan Gamin malah membuat beberapa murid takut dan memilih untuk menjauhi Gamin. Gamin sempat bertemu dengan Gongyo yang dikenal pernah sekolah di Amerika. Namun ajakan Gamin ditolak mentah-mentah oleh Gongyo. Semua usaha mereka sia-sia karena belum mendapatkan anggota baru. Sehyun kemudian menyarankan Gamin untuk menjadi ahli bela diri. Namun Gamin hanya suka belajar dan tujuannya olahraga hanya untuk meningkatkan stamina untuk belajar. Lalu Lihan mengajak mereka berdua jalan-jalan agar tidak jenuh. Mereka berdua kemudian jalan-jalan dan pergi ke Gramedia membeli beberapa buku. 맛있겠다. 골라봐. 뭐예요? 집에 있어요. 네. Di sini kita akhirnya tahu jika alasan Lihan masuk ke sekolah tersebut karena lupa mendaftar, sehingga pilihannya hanya di sekolah SMK teknik ini. Sepulangnya dari jalan-jalan, buku milik Gamin tertukar dengan milik Lihan. Sementara itu, Lihan sendiri dibuat terkejut karena ternyata Joko dengan murid yang tak dikenal sudah membobol masuk ke dalam apartemennya. Joko melakukan hal itu karena suruhan Pihanul agar Lihan tak mengajar lagi. Saat akan dihabisi, beruntung Gongyo datang membantunya dan menghajar mereka semua. Mereka berdua mencoba untuk kabur, tapi pada akhirnya tetap ketahuan. Karena tak ada pilihan lain, Gongyo harus melawan mereka semua seorang diri.
Sayangnya Gongyo harus tumbang karena bekas luka di perutnya dipukul dan Joko mengetahui luka itu adalah bekas luka tusukan ulah dari seorang gangster. Beruntung Gamin datang tepat waktu karena ia berniat mengambil bukunya yang tertinggal di Lihan. Tanpa basa-basi, Gamin pun langsung menghajar mereka semua di tempat dengan brutal tanpa ampun. Setelah itu, Gongyo menginterogasi Joko yang mengetahui siapa dalang dari penusukan dirinya dan karena ulah dari gangster itu, ibu Gongyo juga ikut tewas. Gamin mencoba menghentikan Gongyo yang hendak menghajar Joko dan karena Gamin, Joko pun berhasil kabur. Setelah semua beres, Gamin pun pulang dengan membawa bukunya. Sementara itu, Lihan yang kembali ke apartemennya didatangi oleh salah satu muridnya yang meminta maaf atas kelakuannya barusan. Ia terpaksa ikut aksi tersebut karena suruhan Hanul dan jika menolak ia akan dihajar. Keesokan harinya, mereka berdua masih belum mendapatkan anggota baru. Lalu, Sehyun tahu jika ada satu orang yang bisa mereka rekrut dan Gamin harus melakukannya. Yang ternyata, ia adalah seorang perempuan. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Study Group 2025. Film ini masih rilis 2 episode dan akan tamat di episode ke-10. Yang pasti kita tunggu saja aksi brutal dari Gamin selanjutnya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.